Salam, perkenalkan saya Maria Febiana Kristanti, SOS MSI dengan NIDN 0706028902. Saya adalah dosen PNS, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP UPN Veteran Jakarta. Pada presentasi kali ini dalam rangka mengikuti dan mengisi PDD UKT PT Pengajaran Smart Serdos 2021, saya akan menjelaskan secara detail terkait dengan mata kuliah yang menjadi fokus saya, yaitu komunikasi lintas budaya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan bahwa rancangan perkuliahan atau pembelajaran ini sudah sesuai dengan standar dari DIA, Delivery Interaction and Assessment, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 5, di mana tujuannya memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai konsep, teori, dan penerapan komunikasi lintas budaya. Selain itu, mata kuliah ini membahas berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi lintas budaya dan berbagai kompetensi untuk menjadi manusia antar budaya yang bebas dari stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Mata kuliah ini menggunakan tim mengajar, jadi ada koordinatornya Ibu Retno, dan ada 4 anggota lain, termasuk saya sendiri, Maria Febiana Kristanti, ada Ratu Laura, ada Vina Madalena, dan Windyadi Yoga Sembada. Mata kuliah ini memiliki 4 kemampuan akhir yang diharapkan. Yang pertama, mahasiswa memiliki kepekaan sosial, kepedulian, dan mampu bekerja sama dengan pihak lain dalam lingkungan lintas budaya. Kedua, mahasiswa menguasai dasar pengetahuan komunikasi lintas budaya secara luas, baik secara teori dan keterampilan. Ketiga, mahasiswa menguasai dasar komunikasi lintas budaya secara luas dan terampil dalam menerapkannya. Keempat, mahasiswa menguasai konteks penerapan ilmu pengetahuan komunikasi lintas budaya dan teknologi komunikasi 4.0. Dalam satu semester, kami tim dosen merancang 7 pokok bahasan. Yang pertama, konsep-konsep komunikasi lintas budaya. Yang kedua, struktur dalam kebudayaan. Ketiga, cara pandang budaya mengenai kehidupan dan kematian. Keempat, dimensi-dimensi budaya. Kelima, komunikasi nonverbal. Keenam, culture shock, akulturasi, asimilasi. Yang ketujuh, komponen kompetensi komunikasi lintas budaya. 7 pokok bahasan ini kami urai lagi ke dalam 14 pertemuan, karena kan 2 pertemuan lainnya ujian. Di mana yang pertama kita pada minggu pertama itu kita introduction, overview, kemudian merefresh lagi ingatan mahasiswa terkait dengan konsep komunikasi. Kita mengulas konsep komunikasi secara terminologi itu apa, budaya itu apa, kemudian komunikasi lintas budaya itu apa. Karena di UPN ini memiliki kelas besar dan kelas kecil, di mana kelas besar itu diselenggarakan di pertemuan 2, 3, kemudian 9 dan 15, sehingga di pertemuan 2 dan 3 ini adalah kelas besar. Jadi ada 6 kelas yang kemudian digabungkan yang akan diajar oleh koordinator, yaitu Ibu Retno. Pertemuan 2 dan 3 ini secara ringkas mempelajari asumsi proses model dan struktur dalam kebudayaan. Misalnya organisasi sosial, keluarga, bentuk-bentuk keluarga itu seperti apa, dan peranan gender. Kemudian di pertemuan berikutnya ada saya sendiri yang akan mengajar pertemuan 4 dan 5. Saya akan fokus pada worldview dan terkait dengan identitas budaya. Kedua pembelajaran ini saling terkait, di mana worldview itu adalah mempelajari cara pandang, bagaimana agama-agama di dunia, yang kemudian di pertemuan 5 saya mengkaitkan dengan identitas budaya, yang tujuannya kita terhindar dari the dark side of identity, yaitu stereotip, prasangka, diskriminasi, rasisme, dan etnosentris. Di pertemuan 6 ada Ratu Laura yang akan mengajar persepsi lintas budaya, berbasis dari pemikirannya Hofstede dan Worthy Hall terkait dengan teori dimensi budaya. Di pertemuan 7 ada Vina Mahdalena yang membahas konsep bahasa dan budaya. Di pertemuan 8 kita menyelenggarakan ujian tengah semester dengan sifatnya adalah pilihan ganda. Tujuan dari kami sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan, sebelum UTS ini kita akan mengukur konsep atau teori yang memang sudah dipahami oleh mahasiswa. Setelah UTS, kita akan fokus kepada bagaimana menerapkan konsep dan teori tersebut. Di pertemuan 9,
Ada kelas besar bersama Bu Retno, di mana Bu Retno akan fokus kepada pengaruh budaya dalam konteks bisnis, kesehatan, dan kesehatan. Di pertemuan 10, sesuai dengan keahliannya dari Ratu Laura, beliau akan membahas terkait dengan konsep komunikasi nonverbal. Di pertemuan 11, sesuai dengan keahlian dari Mas Yoga Sembada, yang akan fokus kepada gaya pembelajaran dari berbagai budaya, gaya motivasi yang nanti dikaitkan dengan komunikasi organisasi. Ke pertemuan 12 dan pertemuan 13 ada saya lagi, yang dimana saya akan fokus kepada adaptasi budaya di pertemuan 12. Transisi antar budaya dan bagaimana hubungan antara imigran dan host. Di pertemuan 13 ini menjawab dari kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini terkait dengan teknologi 4.0. Saya akan mengaitkan bagaimana dinamika komunikasi lintas budaya dalam ruang digital, bagaimana pengaruhnya komunikasi lintas budaya dalam ruang digital, terutama di dalam masa saat ini yang dikaitkan dengan media baru, kemudian media sosial. Di pertemuan 14 ada Vina Madalena yang akan memberikan materi terkait budaya populer, hegemoni, dan imperialisme budaya. Di pertemuan 15 ada kelas besar lagi bersama Ibu Retno yang akan fokus kepada kompetensi pribadi komunikasi lintas budaya. Di pertemuan 16, ujian akhir semester yang berdasar pada project based learning untuk membuat kampanye budaya. Kita ada 3 bacaan. Yang utama adalah dari Larry S. Samovar dan Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel yang berjudul Communication Between Culture. 2 buku lainnya merupakan buku pendukung. Goody Kunz, William terkait dengan materi Intercultural Communication Theories, dan kemudian dari Yong Jung Kim yang akan fokus kepada cross-cultural adaptation. Ketiga buku ini sudah diberikan kepada mahasiswa secara online, namun mahasiswa juga boleh untuk menambah bacaan buku yang lainnya. Sistem penilaian dari tim dosen ada 5. Mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran itu penting, mahasiswa bisa mencapai capaian pembelajaran, mahasiswa tepat menyesuaikan metode pembelajaran. Jadi terkadang mahasiswa tidak bisa menyesuaikan. Misalnya metodenya adalah presentasi. Ketika melakukan presentasi, biasanya mahasiswa kemudian tidak maksimal, hanya mencari referensinya bukan dari sumber-sumber bacaan yang memang terpercaya. Sehingga mahasiswa memang wajib untuk menyesuaikan metode atau skenario yang dibuat oleh dosen setiap pertemuan. Penilaian berikutnya, mahasiswa memahami topik, dan yang terakhir menggunakan referensi bacaan yang diberikan atau bahkan apabila menambah bahan bacaan itu bisa dijadikan nilai tambah. Media pembelajaran yang secara umum dan yang saya tulis ini secara khusus apa yang saya gunakan sebenarnya, Zoom meeting untuk pertemuan sinkronus, kemudian untuk asinkronus biasanya saya menggunakan LMS Leads dari UPN, UPN Veteran Jakarta, kemudian saya menggunakan Google Form juga, YouTube, WhatsApp ini biasanya dibuat untuk feedback ketika mahasiswa di kelas itu nggak memahami apa yang disampaikan oleh dosen, jadi saya memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dengan saya. Di dalam semester ini ada kuliah hibrid juga, jadi dosen juga datang di ruang kelas yang disediakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi. Berikutnya saya akan menjelaskan metode pembelajaran ya, dan bagaimana interaksi dosen dan mahasiswa. Yang pasti yang diharapkan adalah 2 arah, bukan hanya dosen saja yang menyampaikan materi atau mahasiswa aja yang terus-terusan melakukan presentasi. Jadi sistemnya ada 2, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus kita akan bertemu di dalam Zoom meeting. Untuk metode yang saya gunakan akan fokus kepada small group discussion, cooperative learning, dan project based learning. Di awal pertemuan kalau sinkronus biasanya saya akan melakukan pemaparan secara singkat terkait dengan materi yang sudah kalian baca lebih dulu ya di Leads. Nah,
selama 30 menit. Dan kemudian setelah itu akan ada tanya jawab sebagai bentuk feedback. Bisa kalian bertanya terkait dengan materi yang kalian baca di Leads atau berdasarkan dari apa yang sudah saya paparkan. Setelah itu kita akan terbagi gitu ya di dalam kelompok untuk melakukan diskusi. Maksimal ada 5 orang di setiap kelompok. Jadi biasanya kalau rata-rata mahasiswa jumlahnya 45 sampai 50, ada 9 sampai 10 room yang memang dibuat di dalam breakout room tersebut. Di dalam tim kecil itu, di dalam diskusi kecil itu, mahasiswa akan fokus kepada studi kasus, problem solving, atau project based learning. Umpan balik. Jadi umpan balik yang saya lakukan secara sinkronus itu adalah saya akan masuk di dalam ruang breakout room. Biasanya saya antara 5 sampai 10 menit saya dengarkan dulu bagaimana progres diskusi mereka, kemudian memberikan saran untuk terhadap hasil analisa mereka. Dan mahasiswa juga boleh untuk memberikan pandangan hasilnya. Apabila waktu cukup, kita bisa kembali ke main room dan saya akan menunjuk perwakilan dari kelompok untuk bisa share gitu ya hasil dari diskusinya. Nah, kalau memang waktunya nggak cukup, biasanya semua itu akan dikumpulkan di Leads, kemudian minggu depan akan diberikan feedback oleh dosen. Nah, bagaimana soal metode asinkronus? Saya fokus untuk discovery learning dan self-directed learning. Karena dosen sudah mengunggah materi sebelumnya, baik itu misalnya PowerPoint atau tayangan YouTube atau bahan ajar yang lainnya, mahasiswa wajib untuk membacanya. Nah, ketika membaca ini, merenungkan, kemudian merefleksikan, ini yang sebut saya sebagai self-directed learning. Nah, untuk discovery-nya, ketika mahasiswa menemukan sesuatu yang tidak mengerti, kalian bisa menelusuri sendiri melalui bahan bacaan ataupun berselancar di internet untuk mencari informasi yang bisa mendukung ketidaktahuan kalian. Baru nanti ketika dalam pertemuan sinkronus, kalian bisa untuk menanyakan itu kepada dosen atau dibawa di dalam ruang diskusi. Nah, soal rubrik penilaian. Rubrik penilaian ini ada 5 komponen. Dosen menggunakan ini untuk diskusi kasus atau presentasi. 5 komponen itu adalah 1, komunikasi yang meliputi mendengarkan secara aktif, membantu anggota lain memahami apa yang disampaikan, menggunakan bahasa sopan jelas, yang terakhir menunjukkan rasa percaya diri. Komponen yang kedua adalah diskusi. Mengajukan pendapat dan perasaan dengan cara yang konstruktif, menunjukkan dukungan terhadap anggota lain, berani mengungkapkan pendapat, menjawab pertanyaan teman dengan baik. Kemudian yang ketiga, keterbukaan. Menyatakan apa yang ingin dipelajari, meminta umpan balik terhadap dirinya, berespon baik terhadap masukan teman, dan yang terakhir cepat dalam memberikan respon. Yang komponen keempat yaitu perilaku dalam berkelompok. Yang pertama, bersedia menerima tugas dan perilaku khusus. Kemudian yang kedua, menggunakan pengetahuan dan pengalaman anggota lain. Yang ketiga, hasil tugas relevansi dengan bahan. Yang terakhir, berpartisipasi dalam penugasan kelompok. Komponen yang terakhir adalah kemampuan belajar 4.0. Sebenarnya komponen ini memiliki banyak sekali indikator. Namun di UPN Veteran Jakarta, kita setiap mata kuliah boleh untuk memilih kira-kira kriteria mana yang sesuai dengan mata kuliah. Karena tadi mengaitkan dengan metode-metode yang digunakan, tim dosen memutuskan ada 4, yaitu critical thinking, complex problem solving, coordinating with other, dan consuming information. Sebagai informasi, di dalam penilaian ini, nilai maksimal untuk komponen adalah 4. Apabila nanti dimasukkan di dalam grade, itu adalah 4 dikalikan 5. Jadi per komponen bisa di total 20. Jadi kalau kalian bisa memenuhi semua indikatornya selama dalam 5 komponen, bisa mendapatkan nilai 100. Ini grade-nya. Kalau sangat kurang, di bawah 20,
yang dimaksud adalah nggak ada ide yang jelas untuk menjawab pertanyaan dalam topik bahasan. Biasanya kalau mahasiswa ditanya kemudian diem, nggak bisa, itu biasanya dikata ya kurang gitu ya. Tapi kan aspeknya nggak hanya itu aja, sehingga ketika kalian bertanya di kelas, kemudian dalam berdiskusi, dalam presentasi, itu semuanya memang harus maksimal. Kalau kurang itu 21 sampai 40. Ada ide yang dikemukakan namun kurang sesuai dengan pertanyaan dalam topik bahasan. Cukup itu 41 sampai 60. Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai namun kurang inovatif. Kalau baik itu 61 sampai 80. Indikator kinerjanya ketika mahasiswa bisa mengemukakan ide itu dengan jelas, mampu menyelesaikan masalah, inovatif, dan cakupannya nggak terlalu luas. Kalau sangat baik, itu lebih dari 81. Idenya jelas, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan luas. Dari rubrik penilaian ini, pada setiap tugas atau waktu presentasi, dosen akan mengakumulasikannya. Kemudian akan membuat rata-rata dan dihitung dengan penugasan-penugasan yang lain. Kalau kemudian kita hitung dan kita akan konversi ulang ke dalam nilai huruf ya, nilai huruf yang memang sudah sesuai dengan standar yang ada di UPN Veteran Jakarta. Demikian untuk penjelasan pembelajaran, di mana ini secara ringkas membahas terkait dengan rencana pembelajaran semester kami di dalam mata kuliah komunikasi lintas budaya. Berikutnya, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan mata kuliah komunikasi lintas budaya pada pertemuan 12. Di sana, mahasiswa akan diberikan materi di Leads, sudah ada di Leads. Jadi, di dalam Leads tersebut, mahasiswa sudah diberikan PowerPoint dan video. Nah, untuk pertemuan 12 ini, saya sebagai dosen yang memang mengampu di pertemuan ini akan memaparkan secara singkat dari hasil bacaan tersebut untuk menyamakan persepsi, baru kemudian mahasiswa akan masuk di dalam ruang diskusi. Baik, mengapa kemudian kita penting untuk mempelajari transisi antar budaya? Karena manusia itu akan selalu bermigrasi, akan selalu berpindah, dan ada dua kelompok migran sebenarnya. Voluntary migrants dan involuntary migrants. Dan ketika kita mempelajari proses berpindah dari individu atau kelompok masyarakat, kita akan belajar soal adaptasi budaya. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara imigran ini dan tuan rumah. Nah, prosesnya yaitu assimilation, separation, integration, marginalization, dan cultural hybridity. Salah satu contohnya adalah ini, ketika orang melakukan perjalanan, ketika mereka melakukan traveling, ya, bisa jadi memang tujuannya adalah untuk jalan-jalan, bisa jadi tujuannya adalah untuk pendidikan, bisa jadi untuk bisnis, bekerja, atau memang ada yang memang terpaksa mengungsi atau jadi korban dari sebuah bencana atau perang. Secara sederhana saja bahwa manusia yang tadi saya katakan selalu berpindah, namun mereka selalu meningkatkan apa yang mereka punya terkait dengan teknologi ataupun cara berkomunikasi mereka. Sehingga ketika orang yang melakukan perjalanan dan mengenal berbagai macam budaya, mereka akan membentuk pengalaman antar budaya yang baru. Nah, sebelum kita mempelajari tipe-tipe migran, kita belajar dulu definisinya. Migran itu apa?
seorang individu yang meninggalkan konteks budaya utama di mana dia dibesarkan dan pindah ke konteks budaya baru untuk jangka waktu tertentu, jangka pendek ataupun jangka yang panjang. Untuk memahami transisi budaya secara simultan, perlu kita mempertimbangkan dua hal. Kelompok migran individu dan konteks di mana mereka melakukan perjalanan. Karena orang melakukan perjalanan bisa jadi dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang, ataupun ada tipe juga yang tadi dibilang voluntary, sukarela, ataupun involuntary atau terpaksa. Nah, dari perbandingan kedua jenis kelompok migran voluntary and involuntary ini, perbedaan utama dari kelompok migran yang sukarela atau voluntary dengan mereka yang involuntary atau tidak sukarela adalah alasan mereka memutuskan ketika meninggalkan asal negara mereka atau dari daerah mereka. Ya kan? Nah, ini dalam tabel ini meringkas. Kalian bisa lihat kalau short term duration untuk yang voluntary atau yang sukarela biasa disebut sebagai sojourners, pendatang. Tapi ada juga yang dalam waktu jangka panjang disebut sebagai imigran. Nah, kalau yang terpaksa, yang tidak sukarela atau involuntary, kalau dalam short term itu disebut sebagai short term refugees. Pengungsi dalam jangka pendek. Tapi ada juga yang pengungsi dalam jangka panjang. Kita lihat satu-satu ya. Kalau yang voluntary migrant itu adalah ketika orang-orang atas kehendak bebas mereka sendiri, mereka mencari standar hidup yang baik, mencari pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Ada dua kelompok kan tadi ya, pendatang dan imigran itu sendiri. Ya, kalau sojourners atau pendatang adalah orang yang pindah ke konteks budaya baru untuk terbatas jangka waktu dan untuk tujuan spesifik seperti untuk belajar atau bisnis. Pertukaran pelajar itu contohnya. Sojourners adalah orang-orang yang memiliki kebebasan dan akomodasi sarana yang tercukupi dalam melakukan perjalanan ke daerah atau negara lain. Jadi mereka sudah punya rencana yang baik. Sojourner memiliki keinginan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi mereka seperti ekonomi dan sebagainya, namun sebagian besar lebih kepada menemukan pengalaman baru dan pengetahuan yang baru. Nah, kalau imigran, ini adalah orang yang memang datang ke daerah baru, wilayah baru, untuk tinggal secara permanen. Jadi mereka individu atau keluarga atau kelompok yang secara sukarela meninggalkan satu negara untuk menetap di negara lain. Jadi ini ada contoh gitu ya, di orang Amerika Serikat itu percaya itu kebanyakan imigran datang ke Amerika Serikat untuk mencari kebebasan. Sebenarnya bahwa alasan utama orang datang ke Amerika Serikat adalah untuk bergabung dengan keluarga lain di anggota tersebut. Dua alasan utama lainnya adalah mencari pekerjaan dan melarikan diri dari perang, kelaparan atau kemiskinan, atau mengalami penindasan di daerah atau wilayah atau negara mereka. Gitu ya, terkait dengan voluntary migran. Nah, yang kedua, kita bahas soal involuntary migrant. Definisinya biasa disebut forced migrant juga, karena ini bentuk negatif sebenarnya dari sebuah bentuk migrasi, disebabkan oleh eksploitasi, penganiayaan. Ada dua jenis migran yang dalam involuntary ini, pengungsi jangka panjang dan pengungsi jangka pendek. Kita lihat contohnya, menurut United Nations High Commissaries, untuk pengungsi ada 9,9 juta pengungsi pada tahun 2006. Tertinggi dalam 4 tahun. Sebagian besar pengungsi berasal dari negara berkembang dan yang lain negara berkembang yang terdekat. Artinya namanya refugees atau pengungsi ini akan selalu ada selama dalam kondisi masyarakat itu masih ada eksploitasi, penganiayaan, perang, bencana alam, gitu. Nah, kalau yang dalam jangka panjang adalah pengungsi yang dipaksa untuk relokasi secara permanen karena perang, kelaparan, dan penindasan atau bencana alam. Misalnya kita ambil contoh waktu korban tsunami, korban banjir, gitu ya. Mereka harus dipaksa untuk relokasi, pindah. Bahkan kalau memang daerahnya itu memang dalam proses pembangunan jangka panjang, ya mereka harus pindah secara permanen. Kalau yang pengungsi jangka pendek itu pengungsi domestik.
yang atau nggak terbatas untuk bergerak dalam satu negara. Biasanya mereka pengungsi karena bencana alam. Oke, nah orang-orang yang selalu berpindah ini, baik itu yang voluntary ataupun yang involuntary, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti mereka akan bertemu dengan tuan rumah, ya kan? Mereka sebagai pendatang, mereka sebagai pengungsi ke daerah yang baru, wilayah baru, negara baru, mereka akan bertemu dengan tuan rumah. Ini yang menjadi pekerjaan yang harus diperhatikan. Karena kalau mereka tidak bisa menyesuaikan atau melakukan adaptasi, ya justru mereka akan tidak nyaman dengan kondisi hidupnya. Nah, kita akan bahas di sini. Proses adaptasi budayanya itu seperti apa sih? Oke. Namanya hubungan antara imigran dan tuan rumah pasti kompleks. Dan melakukan pendekatan itu butuh komunikasi yang hati-hati sekali. Pasti kalau hubungan tidak baik akan muncul ketegangan. Karena biasanya para migran, pendatang, kemudian pengungsi ini menginginkan untuk menghargai dan mempertahankan budaya mereka sendiri. Serta tuan rumah, host ini juga sebenarnya mengharapkan untuk dihargai. Ya kan? Nah, ketika migran, orang yang berpindah ini bisa untuk menyesuaikan dengan tuan rumah, bisa jadi akan terjadi asimilasi, walaupun saya garis bawahi bahwa proses asimilasi itu membutuhkan waktu yang lama ya, tidak serta-merta kemudian mereka mau untuk melakukan asimilasi. Aha. Ini proses hubungan antara migran dan host. Itu ini teman-teman. Ada 5 ya. Assimilation, marginalization, integration, hybridity, separation, ada 5. Secara detail kita bahas di sini. Apa itu asimilasi? Dalam mode asimilasi, individu tidak ingin mempertahankan identitas budaya yang terisolasi, tetapi ingin mempertahankan hubungan dengan kelompok lain dalam budaya yang baru. Dan mengutip dari Goody Kunz and Kim, assimilation adalah keadaan di mana pendatang meminimalisir penggunaan budaya lama sehingga ia terlihat seperti layaknya penduduk lokal. Jadi mereka mau melakukan pembauran asimilasi ini. Ya. Penyebab asimilasi apa? Adanya sikap toleransi dari kedua kelompok. Kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Keinginan menghargai dan menghormati kebudayaan yang lain. Kesamaan dalam elemen-elemen budaya universal dan intercultural marriage dalam pernikahan biasanya, sehingga mereka bisa melakukan asimilasi. Apa kemudian yang menjadi penghambat? Kelompok yang terisolasi, kurang pengetahuan, prasangka negatif, etnosentris, merasa budaya paling unggul, beda ras, ikatan yang kuat terhadap kebudayaan kelompok, dan kelompok minoritas mengalami gangguan dari kelompok penguasa. Saya mau langsung next terkait dengan separation. Ini salah satu bentuk adaptasi yang unik menurut saya, karena separation ini akan memunculkan sebuah terminologi segregasi, kebijakan atau praktik yang membuat kelompok untuk memutuskan hidup terpisah satu sama lainnya. Nah, yang terjadi adalah individu dari imigran ataupun yang dari tuan rumah memilih untuk tidak terlalu berhubungan baik. Jadi si imigran pendatang ini atau pengungsi ini intensitas untuk berkomunikasinya rendah. Mereka tertutup, nggak mau adanya akulturasi. Mereka merasa budaya tuan rumah ini adalah budaya yang dominan. Biasanya separation ini dipilih karena ada permusuhan di masa lalu ya, bisa dikaitkan dengan sejarah mereka. Ini foto ini menggambarkan praktik pemisahan, ya. Gimana siswa kulit putih itu bebas di satu hari, tapi mereka nggak bergabung dengan kulit hitam. Nah, kulit hitam bebas ya baru di hari berikutnya. Jadi mereka nggak akan pernah bersama-sama merasakan kebebasan. Nah, integration. Apa ini integrasi? Ini ketika para migran memiliki kepentingan baik dalam mempertahankan budaya dan bahasa asli mereka, dan memiliki interaksi sehari-hari dengan kelompok lain. Integrasi adalah tipe adaptasi budaya di mana individu-individu memelihara budaya asli mereka dan mereka juga berinteraksi dengan kelompok lain. Jadi masih setengah-setengah ya. Asimilasi enggak, separation juga enggak. Contohnya nih,
imigran seperti di Indian Asia, di Amerika Serikat, mempertahankan rasa identitas etnis mereka dengan merayakan hari libur India seperti Navaratri, gitu ya. Sehingga masyarakat dominan AS mengizinkan dan nggak menjadikan masalah kalau mereka nggak masuk sekolah atau kemudian mereka nggak masuk kerja. Bentuk adaptasi yang berikutnya adalah marginalization. Marginalisasi adalah ketika individu atau kelompok menyatakan sedikit ketertarikan untuk mempertahankan ikatan budaya dengan budaya dominan. Situasi merupakan hasil dari tindakan masyarakat yang dominan. Ini adaptasi budaya di mana orang-orang imigran ini sangat mengekspresikan sedikit sekali terkait ikatan budaya mereka. Mereka ibaratnya tidak masalah untuk merasa dipinggirkan gitu ya, asal mereka bisa kuat terhadap tetap menguatkan identitas budaya mereka sendiri. Nah, bagaimana soal cultural hybridity? Ini merupakan kombinasi dari asimilasi, integrasi, separasi, dan marginalisasi. Jadi kelompok budaya ini melakukan adaptasinya itu sesuai dengan kepentingan mereka, kalau saya bilang. Jadi misalnya ketika untuk kepentingan ekonomi, pekerjaan, dia melakukan asimilasi. Kalau nggak mau pakai bahasa daerah, tapi tetap mau mempertahankan bahasa mereka, ya mereka integrasi. Kalau mereka nggak mau mengalami pemisahan sosial, akhirnya mereka menikah dengan orang-orang yang berasal dari kelompok mereka saja, gitu ya. Itu cultural hybridity. Nah, ketika kita membahas adaptasi budaya, ini adalah jangka panjang, seperti saya bilang tadi. Dan pendekatan yang kita lakukan itu interpretif. Artinya fokus kepada pengalaman manusianya ya, secara fenomenologis. Dan di dalam model interpretif itu ada U-curve, model kurva U, dan W-curve, model kurva W. Dan satu lagi sebenarnya fenomenologis, ini nggak keketik di sini. Tapi saya akan fokus kepada dua model ini yang memang lazim digunakan untuk melihat dalam proses adaptasi budaya. U-curve dan W-curve. Nah, harus mengingat ini dulu. Jadi dalam proses adaptasi, itu ada 4 tingkatan yang harus diingat. Honeymoon, fase keduanya masalah cultural, atau di sini muncul culture shock, kemudian fase recovery, dan masa penyesuaian itu di fase akhir. Oke? Nah, ketika kita melihat dalam kurva U, saya tunjukkan di gambar ini aja ya. Nah, ini adalah model dari 4 tahap tadi. 1, 2, 3, 4. Biasanya seperti itu. Ketika kita kembali lagi ke budaya kita yang asli, ya kan? Tentunya kita akan melakukan adaptasi di budaya kita yang sebelumnya. Contohnya, saya pertukaran pelajar ke Australia. Saya di Australia mengalami adaptasi melalui U-curve, model U. Ketika saya harus pulang lagi ke Indonesia, saya beradaptasi lagi gitu ya dengan budaya Indonesia. Nah, ini yang disebut gagasan terkait dengan W-curve, yaitu gabungan antara U-curve dan antara dua U-curve gitu ya. Jadi W. Oke. Ini contohnya ya. Contohnya langsung saya mau ke gambar saja. Ini tadi saya bilang, saya ibaratnya melakukan pertukaran pelajar ke Australia. Ketika meninggalkan rumah, itu masih honeymoon ya, masa seneng gitu ya. Ketika bingung, kemudian merasa sendiri, culture shock, ini adalah masuk masa konfliknya. Nah, puncaknya tuh di bawah sini. Tapi ketika kita bisa move on gitu ibaratnya, kita bisa melakukan di masa recovery, penyesuaian, dan kita bisa adaptasi. Nah, di fase yang konflik, culture shock, itu kita bisa melakukan dua hal sih sebenarnya. Withdrawal, atau kita lanjut. Withdrawal itu menarik diri, ya kita kembali ke budaya kita, atau kita terus. Nah, kalau ini adalah contoh yang dari W curve. Ya, ketika kembali, ya kan, ketika kita mau kembali ke rumah, kita melakukan penyesuaian lagi, honeymoon at home, krisis lagi dengan budaya yang ada di negara aslinya, gitu ya. Nah, tetapi kalau mereka bisa recovery, bisa adjust. Nah, biasanya kita merasa, contohnya tadi dari Australia kemudian balik ke Indonesia, mungkin kita merasa senang, gitu ya. Mungkin kita merasa senang kalau
misalnya kita bisa pulang lagi, ketemu dengan keluarga, bisa makan makanan enak. Tapi ketika kemudian kita melihat budaya di Indonesia yang ngantri aja nggak bisa rapi, atau kemudian kok kenapa orang terlalu ikut campur dengan kehidupan kita karena kita biasa untuk tinggal dengan budaya yang high context. Nah, itu kita mengalami krisis. Tapi kalau kita kemudian bisa untuk melanjutkan, ya kita akan bisa beradaptasi lagi. Oke? Jadi itu sih di dalam materi kita hari ini terkait dengan transisi budaya, belajar soal bagaimana hubungan migrasi, hubungan imigran dengan tuan rumah, kemudian bagaimana proses adaptasi budaya yang terkait dengan U-curve dan double U-curve. Oke, setelah ini teman-teman mahasiswa akan diberikan sebuah kasus di dalam breakout room, di mana kalian akan mendiskusikan bagaimana pengalaman kalian mengalami adaptasi budaya. Nggak harus ke luar negeri ya teman-teman, namanya kita beradaptasi itu di mana aja kita melakukan adaptasi. Nah, kemudian silakan kalian analisa dengan U-curve ataupun double U-curve. Oke, jadi setelah ini saya akan bagi ke dalam breakout room dan semoga teman-teman bisa untuk menyesuaikan di dalam materi ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Nanti waktu di kelas teman-teman sudah bisa langsung melakukan tanya jawab dan saya akan langsung menyiapkan ini di dalam breakout room. Terima kasih, salam untuk semuanya, semangat.